Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mukadimah, penghormatan kami kepada Ibu Khairiani SSI MSc PhD selaku dosen mata kuliah Statistika Dasar. Kami di sini ingin memaparkan hasil tugas proyek akhir kami mengenai uji hipotesis rata-rata kemampuan hasil belajar siswa dengan data yang diambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 4 MIM Klasmen Tahun Ajaran 2022-2023. Pembahasan pertama yaitu uji hipotesis rata-rata kemampuan awal atau pretest hasil belajar. Nah, di samping ada stemplot pretest kelas eksperimen memiliki distribusi skor yang cenderung miring ke kiri menunjukkan adanya beberapa peserta yang memiliki kemampuan awal yang buruk dibanding peserta lain. Nah, skor terendah yang diperoleh ialah 23 dan skor tertinggi 80. Di pemusatan datanya ada min dengan angka 46,05, median 44,5 dan modus 56. Dengan penyebaran data simpang baku di 40,36, range-nya 24 dan variansinya di 157,564. Nah, selanjutnya pada stemplot kelas kontrol yaitu stemplot pretest kelas kontrol memiliki distribusi skor yang cenderung miring ke kanan menunjukkan adanya beberapa peserta yang memiliki kemampuan awal lebih baik dibanding peserta lainnya. Skor terendah diperoleh 16 dan tertinggi 66. Nah, di sini pemusatan datanya ada min dengan 40,53, median 40 dan modus 40 serta penyebaran datanya simpang baku 12,95, range 50 dan variansinya 167,590. Selanjutnya, box plot perbandingan kemampuan awal atau pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pada kelas eksperimen nilai lebih bervariasi dengan rentang yang lebih besar, di mana Q1-nya 34,75, Q2-nya 46,05, dan Q3-nya 56, dengan minimum 23 dan maksimum 80, yaitu outlier. Sebaliknya, pada kelas kontrol memiliki sebaran nilai lebih sempit dan cenderung lebih rendah dengan Q1 33, Q2 40, dan Q3 46 dengan minimum 16 dan maksimum 66 dengan outlier di atas 60. Ini menunjukkan bahwa performa awal siswa di kelas eksperimen lebih baik dan lebih beragam dibanding kelas kontrol. Uji beda rata-rata pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2, tidak ada perbedaan rata-rata nilai IPA pada kelas 4. Hipotesis 1, mu1 tidak sama dengan mu2, ada perbedaan rata-rata nilai IPA pada kelas 4. Menghitung nilai T, di mana N1 itu jumlah data siswa kelas eksperimen dan N2 itu jumlah data kelas kontrol, yaitu 21 dan 22, serta X bar 1 itu rata-rata nilai kelas eksperimen dan X bar 2 itu rata-rata nilai kelas kontrol, yaitu 46,05 untuk X bar 1, untuk X bar 2 40,90, dan simpangan baku kelas eksperimen 14,36 dan simpangan baku kelas kontrol 12,95. Nah, untuk menghitung nilai T hitungnya itu bisa dilihat di samping menggunakan rumus tersebut dan mendapatkan atau memperoleh hasil 1,236. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai T tabelnya kita menggunakan nilai derajat bebas, maka nilai T tabelnya ialah 2,021. Keputusannya T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Kesimpulannya, karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil rata-rata pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Stemplot post-test kelas eksperimen cenderung miring ke kanan, menunjukkan adanya beberapa peserta yang kemampuan lebih baik dibanding yang lain. Skor terendah 73 dan skor tertingginya 100. Skor di rentang 90-94 muncul 8 kali yang menjadi frekuensi tertingginya. Ukuran pemusatan data post-test kelas eksperimen dengan nilai min 87,27, median 90, dan modus 90. Ukuran penyebaran data post-test kelas eksperimen dengan nilai simpangan baku 8,11, range 27, varians 65,827. Stemplot post-test kelas kontrol cenderung miring ke kanan menunjukkan adanya beberapa peserta yang berkemampuan lebih baik dari peserta lain dengan skor terendah 56 dan skor tertinggi 96.
Skor di rentang 90 sampai 94 muncul 5 kali yang menjadi frekuensi tertinggi. Ukuran pemusatan data post-test kelas kontrol dengan nilai min 78,4, median 76, dan modus 76. Ukuran penyebaran data post-test kelas kontrol dengan nilai simpangan baku 13,09, range 40, dan varian 171,31. Membandingkan box plot dari post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol, di mana box plot post-test menunjukkan perbedaan distribusi nilai antara kelas eksperimen dan kontrol. Pada kelas eksperimen menunjukkan nilai median atau Q2 berada di nilai 90, kuartil bawah atau Q1 berada di nilai 83, kuartil atas atau Q3 berada di 93, nilai minimum berada di 73 dan maksimum berada di 100. Dan kita dapat melihat pada gambar box plot bahwasanya tidak terdapat outlier pada box plot kelas eksperimen. Sebaliknya, pada kelas kontrol menunjukkan nilai median atau Q2 berada di sekitar angka 76, kuartil bawah atau Q1 berada di angka 70, kuartil atas atau Q3 berada di angka 90, nilai minimum berada di angka 56 dan maksimum berada di angka 96. Tidak terdapat outlier pada box plot data di atas. Hal ini menunjukkan bahwa performa akhir siswa di kelas kontrol secara umum lebih baik dan bervariasi dibandingkan dengan kelas eksperimen. μ1 sama dengan μ2, maka tidak ada perbedaan rata-rata nilai IPA pada kelas 4. Hipotesis 1, μ1 lebih besar μ2, maka rata-rata nilai IPA di kelas eksperimen pada kelas 4 lebih besar daripada rata-rata nilai IPA kelas kontrol pada kelas 4. Menghitung nilai T hitung, di mana diketahui N1 sama dengan 22, X bar 1 sama dengan 87,27, S1 sama dengan 8,11, N2 sama dengan 21, X bar 2 sama dengan 78,4, S2 sama dengan 13,09. Adapun rumus menghitung nilai T hitung adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kita bisa memasukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus sehingga mendapatkan hasil T sama dengan 2,656. Setelah menghitung T hitung, kita bisa mendapat nilai T tabel dengan menentukan nilai derajat bebasnya. Dan nilai derajat bebas yang kita dapat adalah 41. Yang berarti nilai T tabel yang kita peroleh adalah 1,684. Bisa kita lihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Dengan kesimpulan, karena T hitung lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari hasil rata-rata post-test antara kelas eksperimen dan kontrol. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.